Assalamualaikum ayah bunda, semoga sehat selalu. Setelah selesai meeting kini Chandra dan Nia pergi ke kafetaria. Nanti setelah ini kita ke perusahaan cabang 2 ya Ken. Tadi aku dicat Om Bas katanya disuruh mampir sebentar. Ucap Nia memulai percakapan mereka. Chandra menganggukkan kepalanya sembari menyesap kopi yang dia pesan. Aku ikut kamu saja. Toh aku juga masih belum begitu hafal jalanan sini. Jawab Chandra apa adanya. Iya yang jadi orang bule. Ucap Nia menjahili Chandra dan ditanggapi tawa oleh Chandra. Chandra tiba-tiba dia memperhatikan Nia yang sedang asik meminum jus pesanannya. Nia, soal ucapanmu yang tadi apa harus aku jawab? Tanya Chandra yang membuat Nia terdiam dan menatap ke arah Chandra dengan tatapan dalam. Kalau kamu tidak mau menjawabnya tidak usah dijawab juga tidak masalah. Jawab Nia yang dengan gugup. Chandra tersenyum tipis. Untuk semua keraguanmu yang kamu rasakan, insya Allah aku tidak akan melakukannya. Ucap Chandra yang membuat Nia terkejut dan menatap Chandra tidak percaya. Bukankah kita sudah sepakat untuk menjalani apa yang harus kita jalani? Kita lakukan saja kesepakatan itu terlebih dahulu kalau kamu masih ragu. Aku tidak keberatan kok. Lanjut Chandra. Bukan begitu kan maksudnya. Posisi status kita berbeda. Saat ini kamu masih mampu, tapi kita tidak tahu ke depannya bukan? Jika suatu saat kamu mendengar ucapan orang dan kamu berkecil hati bagaimana? Kini Nia menjawab dengan penjelasan. Chandra tersenyum tipis menanggapi ucapan Nia. Aku yang akan menjalani kehidupanku. Aku pula yang akan mengurusi hidupku sendiri. Bukan mereka. Kalaupun mereka berkomentar satu yang akan aku lakukan. Aku hanya mempunyai 2 tangan tidak mungkin jika aku akan menutup mulut mereka semuanya. Maka aku akan gunakan kedua tanganku untuk menutup kedua telingaku sendiri. Ucap Chandra dengan nada yang penuh keyakinan dan hal tersebut mampu membuat hati Nia terenyuh. Nia tersenyum tipis menanggapi ucapan Chandra. Mau bagaimanapun dia masih merasa trauma dan takut. Jika aku meminta kamu untuk tinggal di rumahku, apa kamu siap? Tanya Nia lagi meyakinkan dirinya. Chandra mengangguk tanpa beban. Kamu pilihanku Nia. Kemanapun kamu pergi aku akan lebih memilih mengikutimu. Aku tahu kamu perempuan tidak pantas jika imam mengikuti makmumnya. Tetapi jika aku berada di posisimu, aku pasti akan melakukan hal yang sama karena yang sekarang kamu lawan bukan orang lain lagi. Melainkan mental dan rasa traumamu. Jawab Chandra yang membuat Nia semakin merekahkan senyumannya. Nia sekali lagi, selain keluargamu, izinkan aku untuk menjadi salah satu obat atas rasa traumamu. Izinkan aku untuk memimpinmu dalam lembaran baru kehidupanmu beserta anakmu. Lanjut Chandra lagi dengan tulus. Nia masih terdiam dan menjawab. Seperti jawabanku yang sebelumnya. Tunggu masa idahku selesai setelah perceraian nanti. Aku akan belajar membuka hati untukmu. Jawab Nia yang membuat Chandra tersenyum puas. Jadi kamu akan memberiku jalan kan Nia? Aku janji aku tidak akan mengecewakanmu. Bukan aku tidak akan pernah berjanji, tapi aku akan berusaha membuktikannya bahwa apa yang kamu takutkan semuanya itu hanya sekedar rasa takutmu saja dan aku jamin tidak akan menjadi kenyataan. Karena aku menginginkanku untuk menyempurnakan ibadahku, bukan hanya sekedar teman hidupku. Ucap Chandra dengan nada yang girang kala mendengar jawaban Nia. Nia tersenyum lagi lalu menganggukkan kepalanya. Amin semoga saja kamu istiqomah dengan ucapanmu ya kan? Jawab Nia dengan tulus. Kini selepas bahasan tentang perasaan Chandra, mereka berdua bercerita dengan tenang dan tanpa canggung. Nia merasakan bahwa dirinya dan Chandra sangatlah sejalan. Ya Allah, hamba memang belum mampu menjadi wanita yang baik. Tapi hamba mohon, untuk jalan yang hamba pilih ini berikan dan tujukanlah kepada hamba jalan yang benar. Jika memang Chandra berjodoh dengan hamba jadikan hubungan kita baik dan istiqomah. Tetapi jika memang Chandra bukan jodoh hamba, tunjukkanlah tanda kepada hamba untuk melepas Chandra. Batin Nia sembari tersenyum menghadap ke arah Chandra dan mendengar cerita Chandra. Kamu asik ya kan? Ucap Nia kala melihat Chandra berhenti bercerita. Chandra menaikkan alisnya tanda bertanya. Iya karena sekarang aku tidak canggung lagi jika berada di dekatmu. Kalau kemarin kan aku masih canggung dan aku pun juga masih menahan rasaku ke kamu. Ucap Chandra yang diakhiri dengan lirihan dan Nia tertawa melihat Chandra yang shouting. Wah, jadi ini yang dilakukan oleh Nia sebenarnya.
Bahkan kamu belum resmi bercerai denganku, tetapi kamu sudah berani jalan dengan laki-laki lain. Murahan kamu, Nia. Ucap Ilham yang tiba-tiba saja menghampiri mereka berdua. Nia dan Chandra menoleh ke arah Ilham kala Ilham sampai di depan mereka. Nia tidak menghiraukan ucapan Ilham. Dia berusaha tenang dan melanjutkan ceritanya dengan Chandra. Nia benar-benar menganggap Ilham tidak ada dalam hidupnya. Kamu tuli, Nia, atau kamu buta? Aku ada di sini dan kamu malah asik bercengkrama dengan laki-laki selingkuhanmu. Iya, istri macam apa kamu? Hei mas, jangan mau sama dia. Dia itu istri durhaka. Saya tidak pernah dimasakkan olehnya. Bahkan dia tidak mau beres-beres rumah kalau saya pergi bekerja. Ucap Ilham lagi yang jeren karena tidak dihiraukan oleh Nia. Chandra menatap Ilham tidak enak, lalu menatap Nia yang acuh. Dia menjadi bingung sendiri. Baru kali ini dia berada di posisi seperti ini. Maaf mas sebelumnya. Saya bukan selingkuhan Bu Nia. Saya hanya sekretaris pribadi Bu Nia yang membantu pekerjaan Bu Nia selama ini. Ucap Chandra tiba-tiba yang membuat Nia dan Ilham kaget. Nia yang terkejut akan pengakuan Chandra dan Ilham yang terkejut karena mendengar Nia memiliki sekretaris pribadi. Allah, tidak usah mengelala kalian ini. Jika sudah ketahuan ya sudah mengaku saja. Jangan berbohong. Aku lebih tahu kehidupan Nia yang sebenarnya. Ucap Ilham yang berusaha tidak percaya akan ucapan Chandra. Memang benar. Ini buktinya. Kita sedang melaksanakan tugas dari Bapak Rama untuk mensurvei perusahaan cabang di kota ini. Dan setelah ini kita akan pergi ke kantor cabang yang kedua. Jawab Chandra sembari memberikan bukti berkas yang dia bawa sedari tadi. Ilham melihat sampul map yang dipegang oleh Chandra. Dia semakin terkejut. Dia tahu bahwa sampul yang dipegang oleh Chandra tersebut adalah berkas perusahaan RM Company. Nia tersenyum kala melihat ekspresi wajah Ilham yang terkejut. Maaf Ilham, jangan bandingkan sikap kita berdua. Aku bukan kamu dan kamu bukan aku. Jika kamu dengan gampangnya membawa selingkuhanmu untuk pergi bersama ke sidang perceraian kita, maka aku tidak akan membawa selingkuhanku kemana saja, bahkan di hadapan keluargaku sekaligus sebelum masa idahku selesai. Sampai bertemu di sidang yang kedua. Aku pastikan setelah itu kamu dan keluarga kita tidak akan ada hubungan lagi kecuali Risa yang dialiri darah olehmu. Nia yang kini ikut bicara. Bukankah sudah jelas jika aku tidak ingin kita pisah? Aku ingin rujuk. Tuhan saja mampu memaafkan hambanya yang salah, masa kamu sebagai manusia tidak bisa memaafkan aku? Kita sama-sama manusia, tempatnya hilaf. Sekarang aku akan memaafkanmu karena kamu ketahuan selingkuh. Dan kamu juga seharusnya memaafkanku. Lalu kita kembali membuka lembaran baru. Jawab Ilham yang menurutnya sangatlah ngaco. Tuhan memang pemaaf. Tapi maaf, aku bukan Tuhan. 5 tahun aku bersabar akan sikapmu dan keluargamu. Lalu di mana letak celah aku harus memaafkanmu? Menurutku semua yang kamu dan keluargamu lakukan itu sangat buruk dan menjijikan jika disebut sebagai manusia. Ucap Nia yang membuat Ilham melototkan matanya dan terdiam. Aku tidak akan membatasimu untuk bertemu Risa. Jika Risa tidak mau bertemu denganmu itu berarti kemauan dirinya sendiri. Lanjut Nia lagi. Dan satu lagi, sudah cukup kamu mengganggu hidupku. Aku perjelas aku tidak akan mau kembali bersamamu. Terima kasih kenangan buruk hingga aku dan anakku trauma memiliki pemimpin sepertimu. Permisi. Ucapan Nia yang terakhir membuat Ilham semakin terdiam. Nia mengambil tas yang berada di kursi tempat dirinya duduk, lalu dia melangkah pergi keluar dari kafe tersebut. Chandra yang melihat kepergian Nia. Dia dengan segera mengejar Nia dan tidak lupa untuk membawa berkas yang dia tunjukkan kepada Ilham tadi. Suara pintu mobil yang dibanting oleh Nia. Dia dengan segera masuk ke dalam mobil dan menyenderkan tubuhnya lalu memejamkan matanya untuk menetralkan perasaan dia. Chandra yang baru saja memasuki mobil pun menoleh ke arah Nia. Dia merasa iba dan kasihan kepada Nia. Nia wanita yang tangguh dan harus kuat menghadapi keluarga calon mantan suaminya itu. Kamu tidak apa-apa kan Nia? Tanya Chandra dengan perasaan tidak enak. Maaf tadi karena aku Ilham Jeti salah paham. Dan kamu dikata yang tidak-tidak olehnya. Lanjut Chandra dengan masih perasaan yang tidak enak. Nia menghembuskan nafasnya kasar, lalu dia membuka matanya. Tidak apa-apa Ken. Ini bukan salahmu. Dia saja laki-laki tetapi bermulut perempuan. Jawab Nia yang membuat Chandra sedikit merasa lega.
Lagian kenapa juga aku harus bertemu dengannya? Kayak merasa AIDS gitu. Lanjut Nia yang membuat Chandra terkekeh. Ini minum dahulu, ucap Chandra sembari memberikan botol minuman kepada Nia. Terima kasih, jawab Nia sembari menerima botol minuman tersebut. Mereka terdiam beberapa saat dengan pemikiran mereka masing-masing. Ini yang aku takutkan, Ken. Kenapa aku masih belum bisa menerimamu sebelum masa idahku selesai? Ucap Nia. Aku harap kamu mengerti. Lanjutnya dengan nada yang lirih. Chandra menganggukkan kepalanya dengan yakin. Aku paham dan aku mengerti, Nia. Aku akan menunggumu sampai semuanya benar-benar selesai. Ukau Chandra meyakinkan Nia lagi. Nia hanya menanggapinya dengan anggukan. Dia berharap bahwa Chandra tidak main-main dengan ucapannya. Ya sudah, kita jalan ke kantor cabang kedua ya. Takutnya Om Bas menunggu lama nanti, ucap Chandra sembari menyalakan mesin mobil. Nia menganggukkan kepalanya tanda iya. Kini akhirnya Chandra dan Nia melaju meninggalkan kafe tempat mereka singgah. Halo, ada apa, Bu? Ucap Ilham dari telepon. Segera pulanglah. Ada yang ingin Mas dan Ibu bicarakan, jawab Bu Maya. Tapi aku belum mendapatkan pekerjaan. Bagaimana aku bisa pulang? Lagian jika aku pulang, apa Ibu akan memberiku makanan? Jawab Ilham dengan sedikit jengkel. Ada sisa makanan di rumah. Intinya Ibu tidak mau tahu. Kamu harus pulang sekarang, ucap Bu Maya sembari mematikan sambungan teleponnya. Ilham yang mendengar ucapan sang ibu pun merasa jengkel dan sedikit sakit hati. Aku dikasih makanan sisa, gumam Ilham kala mengingat perkataan sang ibu. Tapi tidak apa-apalah daripada aku seharian luntang-lantung dan belum makan sama sekali. Lanjutnya lagi sembari melangkah untuk menuju ke rumah. Ilham lama banget sih, ucap Bu Maya yang sedari tadi menunggu kehadiran Ilham. Sabar Bu, kan Ilham hanya jalan kaki. Lagian kalau memakai motor, dia mana mampu beli bensinnya, jawab Agum yang sedikit merendahkan Ilham. Hus, kamu jangan bicara seperti itu, Mas. Kan sebentar lagi kamu akan bergantung dengan Ilham. Kau tegur Ana yang sebenarnya dia juga ikut terkekeh mendengar ucapan sang suami. Bu Maya hanya terdiam kala mendengar ucapan anak dan menantunya itu. Tidak lama kemudian Ilham sampai di rumah. Dia dengan segera masuk ke dalam rumah. Kok pada ngumpul di sini? Tanya Ilham yang kebingungan melihat kehadiran Bu Maya, Ana dan Agum. Kamu kemarilah. Duduk lalu kita akan membicarakan hal yang penting denganmu, ucap Bu Maya yang sebenarnya membuat Ilham penasaran. Tapi aku mau makan dahulu, Bu. Aku lapar. Ibu tahu sendiri kalau sedari pagi aku belum makan, ucap Ilham yang mau tidak mau diiyakan oleh Bu Maya dan Agum. Ya sudah, sana kamu makan. Tapi makannya dibawa kemari saja, ucap Bu Maya yang membuat Ilham berjalan menuju ke dapur. Beberapa menit kemudian Ilham kembali menuju ke ruang tamu sembari membawa sepiring makanan yang akan dia makan. Ilham duduk di kursi dekat Ana. Dia makan sembari menunggu ucapan dari Bu Maya. Jadi gini, Ham, Masmu kini sudah tidak ada pekerjaan lagi seperti kamu. Dia sudah dipecat dari kantornya, ucap Bu Maya yang membuat Ilham tersedak makanannya. Ilham menoleh ke arah Bu Maya lalu menatap lagi ke arah Agum. Agum hanya menganggukkan kepalanya tanda mengiyakan ucapan sang ibu. Lalu apa hubungannya denganku? Apa aku yang harus menanggung keluarga Mas Agam? Kalian kan tahu jika aku belum juga mendapatkan pekerjaan, ucap Ilham yang langsung menebak maksud dari ucapan keluarganya. Kamu jangan berpikiran seperti itu ke Mas Dongham. Jadi maksud ibu itu, kamu harus bisa merayu Nia agar dia mau rujuk denganmu. Jika kamu berhasil rujuk dengan Nia, otomatis kamu akan bisa meminta untuk mengelola kafe milik Nia dan kamu juga harus memintanya agar Mas dijadikan manajer lagi di perusahaan milik ayahnya, ucap Agum yang membuat Ilham tidak mengerti. Tunggu, kenapa tiba-tiba ke Nia? Kenapa pula jika aku rujuk aku harus bisa meminta Nia untuk menjadikan Mas Agum manajer? Ya oke, jika aku meminta untuk mengelola kafe milik Nia memang itu keinginan kita sedari awal. Tapi untuk meminta Mas Agum menjadi manajer itu apa? Aku tidak paham, jawab Ilham yang meminta penjelasan. Asal kamu tahu saja, Mas Agum dipecat dari kantornya itu yang memecat adalah Nia. Kamu tahu RM Company? Itu ternyata perusahaan milik Pak Rama. Dan otomatis Nia juga ada hak untuk memegang perusahaan ayahnya, ucap Agum memberitahu kepada Ilham. Ilham semakin dibuat terkejut.
Wanita yang dia kira miskin dan tidak punya apa-apa ternyata malah dia lebih kaya daripada dirinya. Memiliki kafe, dan putri pemilik perusahaan besar di kota mereka. Bahkan dia pernah bekerja di perusahaan milik calon mantan mertuanya itu. Bahkan aku sempat bekerja di perusahaan mertuaku dan aku tidak mengetahuinya. Gumam Ilham yang masih dapat didengar oleh semuanya. Aku saja baru tahu tadi waktu aku dipecat. Selama aku bekerja dari karyawan biasa hingga diangkat menjadi manajer, aku belum mengetahui siapa pemilik perusahaan itu. Dan ternyata itu milik Pak Rama. Timpal Agung. Ilham kini ikut berpikir, jika dipikir-pikir apa yang dikatakan oleh Agung ada benarnya juga. Dia harus bisa mempertahankan Nia agar dia bisa menikmati semua yang Nia punya. Lalu awal rencana apa yang akan kita lakukan? Tanya Ilham bertanya kepada Bu Maya, Agum dan Ana. Kamu harus mampu membayar pengacara lebih agar dia bisa mempertahankan Nia untuk kamu. Ucap Ana yang memang sedari tadi diam. Tapi uang dari mana aku mendapatkannya, Mbak? Mbak kan tahu jika aku menganggur saat ini. Jawab Ilham yang kebingungan. Kamu pinjam saja dahulu kepada temanmu atau kepada Randa. Nanti jika kamu sudah berhasil mendapatkan Nia lagi baru kamu kembalikan uang mereka. Ucap Ana lagi. Ilham menimbang-nimbang ucapan Ana. Ada benarnya juga, tapi dia tidak yakin akan hal itu. Tapi kalau aku rujuk dengan Nia, berarti aku tidak jadi menikah dengan Randa dong. Tanya Ilham lagi. Sika jangan terlalu norak deh Ham. Kalau kamu jadi rujuk dengan Nia, otomatis kamu akan menjadi orang kaya. Dan kamu akan bebas untuk menikahi Randa nantinya. Entah itu pernikahan secara diam-diam dari Nia atau nikah dengan meminta izin Nia pasti diperbolehkan oleh Nia. Kan kamu yang akan menjadi orang terpercaya olehnya, jadi semakin gampang kamu melakukannya. Ucap Ana yang membuat Agung dan Bu Maya berbinar mendengarnya. Ilham terdiam kembali menimbang ucapan Ana. Lalu dia menganggukkan kepalanya dan membuat Bu Maya, Agung dan Ana tersenyum.